Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadap kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Mudah-mudahan readingan ini bisa cocok ya untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, yang sedang mendekati seseorang, ataupun yang untuk kamu yang memang ingin mengetahui nih kira-kira sebenarnya bagaimana sih perasaan dia terhadap kamu. Oke? Kita akan ambil 5 kartu dulu ya. Dan tidak lupa juga aku berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya doakan terus agar aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik ya untuk kamu semua. Oke, cukup. Di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Kita ada Page of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Cups, Two of Cups, dan the Hierophant di sini. Sorry, ini terang banget ya kameranya sebentar. Oke, aku atur sedikit ya. Oke, teman-teman terlihat ya 5 kartu di atas. Oke, ya. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman. Ada Page of Pentacles di sini ya, dan Wheel of Fortune juga, Page of Cups. Di sini kita lihat dulu. Dia melihat kamu itu adalah sosok yang penuh dengan penuh dengan keyakinan ya. Kamu itu orangnya teguh, kamu orangnya rajin, kamu orangnya tekun. Kamu juga salah satu orang yang sangat pekerja keras yang selama ini pernah dia kenal di sini ya. Ini ada Page of Pentacles ya, ambition. Kamu juga orangnya memiliki ambisi yang cukup tinggi ya untuk mencapai hal apapun yang memang kamu inginkan ataupun yang ingin kamu capai dalam hidup. Dan dia merasa bahwa ketekunan kamu, kegigihan kamu dalam bekerja ataupun mencapai apapun yang kamu ingin raih dalam hidup itu, dia merasa hal itu sangat menarik perhatian dia ya, gitu. Dia merasa bahwa ternyata ada loh orang yang bisa segitu rajinnya loh, segitu antusiasnya loh, segitu tekunnya loh dalam mengejar mimpi ataupun cita-cita yang dia inginkan dalam hidup loh. Sehingga di satu sisi dia merasa kagum dan di sisi lainnya dia juga merasa sangat tertarik dengan kegigihan dan ketekunan kamu dalam menjalani hidup. Oke, tentunya ini juga bisa menjadi salah satu kebanggaan kamu tersendiri ya para Virgo. Karena memang zodiak Virgo itu salah satu zodiak yang dikenal sebagai salah satu pekerja paling keras ya di antara zodiak lainnya ya. Itu ya, kamu tipe yang bisa pagi sampai malam, kadang sampai pagi lagi, kadang kamu sendiri lupa istirahat. Tapi memang karena memang kamu itu tipenya seperti itu ya. Kamu memang pekerja keras. Kamu tahu bahwa hidup itu penuh dengan perjuangan. Hidup itu tidak seindah yang di film, yang segala sesuatunya akan datang dengan sendirinya. Yang kamu percaya bahwa memang segala sesuatu yang baik itu hanya bisa datang ataupun hanya bisa kamu dapatkan di dalam hidup apabila memang kamu berusaha untuk mendapatkannya gitu ya. Kamu orangnya juga sangat logis ya. Kamu tidak ingin diiming-imingi segala hal yang mungkin tidak masuk akal ya. Karena yang bagi kamu yang masuk akal adalah ketika kamu menginginkan ataupun ingin meraih sesuatu, maka kamu harus berusaha untuk mencapainya. Dan itulah salah satu kualitas diri kamu yang benar-benar menarik perhatian dia nih, para Virgo. Oke. Sini ada Wheel of Fortune sama Page of Cups. Di sini kalau aku lihat dia melihat pertemuan kamu dengan dia itu adalah sebagai sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Oke, Wheel of Fortune, Page of Cups. Di sini tentunya bisa berbeda-beda ya situasi dan kondisinya. Mungkin ada beberapa dari kamu dikenalkan dengan teman, dikenalkan dari temannya teman,
Bisa juga beberapa dari kamu mungkin ketemu dengan dia secara tidak sengaja dalam suatu event misalkan, ataupun dalam suatu pekerjaan, dalam suatu kegiatan bisnis, dalam suatu komunitas, ataupun event lainnya seperti itu ya. Nah, di saat itu sebenarnya pada saat pertama kali dia ketemu kamu, sebenarnya nggak ada rasa tertarik atau apapun sih sebenarnya ya yang dia rasakan. Dia hanya melihat kamu itu sebagai salah satu sosok yang paling menonjol di antara yang lainnya karena memang kamu terlihat sekali nih ketekunan dan kegigihannya. Nah, tanpa sadar ternyata setelah mengenal kamu secara lebih dekat ya, ternyata dia sudah mulai perlahan-lahan dia mulai memiliki rasa terhadap kamu ya. Di sini ada Page of Cups. Dia mulai ada timbul rasa suka, mulai ada timbul rasa tertarik, dan tentunya mulai timbul rasa perhatian dan ingin mengenal kamu lebih dalam. Seperti itu. Oke. Jadi secara overall sih kalau bisa dibilang perasaan dia terhadap kamu itu sudah mulai timbul ya, karena sih masih Page of Cups ya. Page of Cups itu adalah baru mulai timbul. Oke, tentunya seiring berjalan waktu dan ketika kalian sudah saling mengenal satu sama lain, mungkin saja rasa itu akan timbul dengan lebih dalam ya. Karena sini ada Two of Cups. Oke, di sini ada Two of Cups dengan Hierophant. Yang pasti adalah dia merasa sangat nyaman nih ngomong sama kamu. Dia merasa sangat nyaman bisa bercerita sama kamu. Dia merasa sangat nyaman bisa sharing pengalaman hidupnya, pengalaman hidup dia bersama kamu. Dan dia juga merasa bahwa dia itu nggak perlu menjadi diri dia yang lain karena dia tahu kalau kamu itu nggak akan menjudge dia macam-macam gitu. Oke, kamu tipe orang yang benar-benar memberikan opini ataupun pendapat apa adanya gitu ya. Kamu tidak memberikan opini ataupun pendapat hanya untuk menyenangkan pihak lain, tapi kamu memang memberikan opini atau pendapat dengan maksud yang tulus, memang ingin memberikan pendapat yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan dia sangat menghargai hal itu loh sebenarnya gitu. Dia melihat kamu itu sebagai sosok yang memiliki memiliki kebijaksanaan dan wibawa di sini ya, di Hierophant. Tentunya terlepas dari cowok ataupun cewek ya, sama-sama bisa memiliki wibawa ya. Dan dia melihat kamu itu orang yang sangat berwibawa ya. Terlepas dari kepribadian kamu seperti apa ya, ataupun pembawaan sifat kamu seperti apa ya. Biasanya kebanyakan Virgo itu diidentikan sama orang yang agak kaku, orang yang tertutup, orang yang serius, orang yang agak susah untuk senyum gitu ya. Tapi tentunya nggak semua Virgo ya. Ada juga Virgo yang suka ketawa, suka bercanda ya. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Nah, terlepas dari bagaimana pembawaan kamu pada umumnya, oke, ataupun yang dilihat oleh orang lain secara kasat mata, dia melihat bahwa ada banyak sekali kebijaksanaan dalam diri kamu gitu, yang bisa kamu bagi, yang bisa dia pelajari gitu ya. Dia melihat kamu itu bisa menjadi role model untuk hidup dia loh. Kamu itu bisa menjadi panutan untuk hidup dia loh, untuk dia belajar bagaimana caranya menjadi orang yang lebih baik untuk hidup dia. Bagaimana bisa menjadi orang yang lebih tekun untuk menjalani hidup dia, bagaimana bisa menjadi orang yang lebih gigih dalam meraih apapun yang dia inginkan ataupun yang dia cita-citakan dalam hidup, begitu ya. Jadi dia melihat kamu itu sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga sebagai panutan ataupun role model. Oke. Kebetulan di sini Two of Cups-nya di sini aku belum melihat sebagai sosok soulmate karena memang di sini karena Page of Cups ya, rasa itu baru timbul. Oke. Kecuali kalau di sini ada The Lovers. Kalau The Lovers berarti memang dia melihat kamu itu sebagai sosok soulmate. Oke. Tapi pastinya aku lihat seiring berjalannya waktu ya, karena memang perasaan ini juga sudah mulai timbul. Aku rasa seiring berjalan waktu mungkin saja bisa perasaan itu akan menjadi semakin dalam, dan tentunya hubungan ini sangat potensial untuk dilanjutkan ya. Kita akan coba ambil 5 kartu lagi aja ya, untuk melihat apakah ada perasaan lainnya nih yang dia rasakan terhadap kamu yang bisa kita ketahui. Ace of Swords. Oh, The Lovers. Oke, The Lovers. The Lovers-nya muncul di bawah. Oke. Ace of Swords dan The World. Oke. It's Ten of Wands. Di sini kita di Ten of Wands dan Seven of Cups. Oke. Baru tadi kita bilang The Lovers ya, langsung muncul kartunya. Bottom of the deck kita ada The Moon di sini. Oke, The Moon. Oke.
Oke, teman-teman Virgo, the lovers-nya di sini ya muncul ya. Ada the lovers, Ace of Swords sama the world. Oke, karena ada kartu the lovers di sini, walaupun bukan di sini ya. Di sini kalau aku lihat memang dia sudah mulai berpikir akan mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi sih. Itu udah jelas banget ya. Ada the lovers sama Ace of Swords dan the world ya. Oke. Artinya dia sekarang tidak hanya sekedar melihat kamu sebagai teman yang enak diajak sharing, enak diajak ngobrol, enak diajak berbagi lagi ya. Dan memang walaupun rasa itu masih cenderung baru, tetapi dia mulai rasa itu sudah mulai mengarah kepada hubungan yang bersifat romantik ya di sini ya, the lovers ya. Yang artinya dia sudah mulai memikirkan kamu dalam hal yang romantis lah seperti itu ya. Layaknya sebagai seorang pasangan gitu ya. Dia sudah mulai memikirkan kamu, kira-kira apa sih yang bisa membuat kamu bahagia? Kira-kira hal apa sih yang bisa dia lakukan yang bisa membuat kamu tersenyum? Kira-kira hal apa nih yang bisa dia lakukan agar membuat kamu bisa juga kagum terhadap kualitas diri dia seperti itu ya. Oke? Nah, dia mulai berpikir ke arah situ ya. Nah, tapi di sini kalau aku lihat karena Ace of Swords sama The World ya, dia masih menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan ya. Di sini sudah jelas sih, dia akan mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu ya. Bukan sebenarnya ya, karena memang sebenarnya perasaan dia seperti ini. Cuma dia hanya menunggu waktu yang tepat, oke? Entah momen yang tepat, entah situasi ataupun kondisi yang tepat ya. Karena tentunya bisa berbeda-beda ya situasi dan kondisi yang kamu alami ya. Karena ini sangat general. Bisa jadi sekarang ini dia sedang berfokus pada masalah finansialnya, karir ataupun keuangan dia, sehingga dia tidak bisa mengalokasikan waktu secara lebih untuk relation, ataupun sebaliknya seperti itu juga dengan kamu yang masih berfokus dengan karir ataupun keuangan kamu, sehingga tentunya situasi dan kondisi belum terlalu mumpuni ya, di mana dia bisa mengungkapkan perasaan dia ataupun mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, jadi dia masih menunggu situasi dan kondisi yang tepat sebenarnya. Oke, kalau misalkan dikatakan apakah dia sudah siap, di sini aku melihatnya dia sudah mulai memantapkan hatinya sih sebenarnya ya. Oke, jadi bisa jadi dalam waktu dekat ya. Bisa jadi dalam waktu dekat nih dia mengungkapkan perasaannya kepada kamu dan mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, karena dia yakin bahwa hubungan ketika dia bisa nih ya menjadi orang yang spesial dalam hidup kamu, dia cukup yakin bahwa pada akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari ya, the world. Oke, karena dia sudah nyaman dengan kamu ya sebagai seorang teman ataupun seorang sahabat ya. Dan rasa itu sudah mulai timbul kepada seorang partner yang bisa diajak untuk hidup bersama seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa segera terwujud ya dalam waktu dekat apabila memang hal ini yang juga kamu harapkan ke depannya. Ten of Wands dan Seven of Cups. Oke, kenapa dia juga mulai memantapkan hati dia untuk sama kamu nih? Karena dia juga sebenarnya sudah lelah, udah capek dia. Dia udah capek kenal dengan banyak orang ya. Seven of Cups di sini. Kalau aku lihat mungkin ya, kemungkinan besar dia tipe orang yang cukup supel, dia tipe orang yang cukup banyak teman juga. Dia mungkin juga selain jalan sama kamu, dia juga banyak juga komunikasi dengan banyak orang ya, dengan calon lah ya, calon ataupun potensi partner juga ya selain kamu gitu ya. Bukan berarti dia playboy ataupun playgirl, bukan. Oke. Tapi karena memang dia itu tipe orang yang cukup disenangi banyak orang lah seperti itu ya. Oke, orangnya cukup pembawaannya cukup ringan, pembawaannya juga cukup asik ya, sehingga banyak orang yang sebenarnya suka sama dia. Nah, tetapi masalahnya dari sekian banyak orang tersebut, nggak ada satupun orang yang bisa membuat dia merasa nyaman, merasa dia bisa mengungkapkan ataupun menunjukkan sisi lemah dia, sisi vulnerable dia, seperti dia menunjukkan sisi dia kepada kamu, gitu. Kamu itu salah satu orang, segelintir orang yang benar-benar bisa melihat dia apa adanya. Karena kamu mungkin Virgo ya, karena kamu itu orangnya realistis banget gitu. Kamu orangnya bukan tipe yang melihat dia dari kedudukan dia, keadaan karir dia, keuangan dia, status sosial dia. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Sehingga dia merasa benar-benar kamu itu bisa melihat diri dia itu apa adanya gitu. Dan dia sangat berterima kasih kamu bisa melihat dia apa adanya seperti itu. Dan pada akhirnya dia merasa, wah, akhirnya dia jatuh hati juga sama kamu gitu ya. Dia juga sebenarnya udah capek sih kenal dengan banyak orang, mendekati banyak orang ya. Mulai lagi dari nol lah ya istilahnya ya, PDKT lagi, mengenal
istilahnya mengenal kesukaan ataupun mengenal hobi masing-masing lagi, mengenal kekurangan dan kelebihan masing-masing lagi, dia juga sebenarnya sudah lelah. Kalau aku lihat di sini dia juga sebenarnya ingin settle sih ya. Dia sebenarnya sudah memang menginginkan hubungan yang stabil juga ya, yang bebas dari drama, bebas dari konflik-konflik yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, dan dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang benar-benar tepat untuk mendapatkan tipe hubungan yang seperti itu, karena juga memang hubungan seperti itulah yang dia inginkan gitu. Dan dia mulai melihat bahwa kamu itu adalah bukan salah satu ya, kamu adalah satu-satunya orang yang paling tepat, yang sebaiknya dia pilih sekarang, pilih secepatnya, ataupun dia ambil tindakan secepatnya sebelum dia pada akhirnya menyesal gitu ya. Karena itulah kalau aku lihat kemungkinan besar dalam waktu dekat ini dia bisa mengungkapkan perasaan dia ataupun mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi ya. Oke, mudah-mudahan segera terwujud ya. Tentunya para Virgo. Nah, di sini bottom of the deck-nya ada The Moon. Oke, di sini bisa diartikan saran yang bisa mungkin diberikan oleh semesta nih melalui readingan ini mengenai kelangsungan hubungan kamu ke depannya dengan dia. Oke, The Moon. Di sini kalau aku lihat masalah rasa apa yang dia rasakan terhadap kamu, ini kan sudah jelas ya. Dia memang sudah mulai timbul rasa ke arah situ, di mana dia sudah mulai care, dia sudah mulai melihat kamu sebagai salah satu potensi terkuat, ya, potensi yang paling besar untuk menjadi teman hidup dia ataupun partner hidup dia. Nah, sekarang saatnya kamu mempertanyakan kepada diri kamu sendiri, kamu itu benar-benar suka nggak sama orang ini, gitu ya. The Moon ya, The Moon itu kadang-kadang ilusi ya. Di sini kalau aku lihat mungkin ya beberapa dari kamu masih agak bingung sebenarnya kamu itu suka nggak sih sama orangnya, gitu ya. Oke, tentunya masih banyak pertimbangan yang perlu kamu ambil juga ya. Terlepas dari sudah seberapa lama kalian mengenal satu sama lain ya. Di sini karena ada The Moon yang artinya juga bisa diartikan ilusi, bisa juga diartikan intuisi, oke? Nah, ini saatnya kamu melihat segala sesuatunya secara realistis, tetapi juga mendengarkan kata hati kamu, oke? Jadi melihat nih, kira-kira apakah secara realistis, secara realnya kamu dan dia itu bisa jalan bareng pada akhirnya, oke? Apakah memang kelebihan dan kekurangan kamu dia sudah kelebihan dan kekurangan kamu dia sudah mengetahui dan dia mau menerimanya, dan begitu juga sebaliknya. Apakah kamu juga sudah secara real bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan dia? Apakah secara situasi dan kondisi sebenarnya sudah sama-sama memungkinkan untuk kalian menjalin hubungan yang sehat nih? Oke, nah jangan sampai ternyata salah satu dari kalian belum sepenuhnya siap untuk berkomitmen dalam suatu hubungan, pada akhirnya nanti malah hubungan kalian menjadi kurang seimbang seperti itu. Itu artinya melihat secara realistis ya, keadaan yang sekarang itu seperti apa. Oke? Dan aku yakin kamu pasti bisa melihatnya secara realistis ya, karena kamu memang orangnya penuh pertimbangan sebenarnya. Jadi sehingga sebenarnya langkah ini bukan merupakan hal yang sulit sebenarnya untuk kamu. Nah, mungkin tantangannya adalah mendengarkan kata hati kamu. Oke? Nah, kata hati kamu itu adalah sesuatu yang tentunya tidak bisa aku sarankan ataupun tidak bisa aku jelaskan. Tetapi apabila memang kata hati kamu mengatakan iya kepada orang ini, bahwa dia bisa menjadi partner yang tepat untuk kamu, dan memang secara realistis juga itu sudah memungkinkan, artinya secara realistis iya dan juga secara kata hati iya, maka aku melihat bahwa hubungan ini sangat menjanjikan untuk dibawa ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Oke, tetapi apabila salah satu keadaan mengatakan tidak, entah secara realistis tidak ataupun secara kata hati kamu mengatakan tidak, intinya salah satu mengatakan tidak lah ya, apalagi dua-duanya nih tidak, nah ada baiknya kamu merelakan hubungan ini, mengikhlaskan hubungan ini. Oke, anggaplah saja ini adalah salah satu kesempatan kamu untuk belajar satu sama lain ataupun belajar mengenai diri kamu sendiri. Oke, dan mudah-mudahan kalaupun kalian tidak bisa berjalan bersama sebagai seorang pasangan, sebagai sebuah pasangan, mudah-mudahan kalian tetap bisa berjalan beriringan sebagai sepasang teman yang bisa saling mensupport satu sama lain. Karena sini ada Two of Cups. Di sini kalau aku lihat tuh kalian sebenarnya sangat klop ya sebagai teman ataupun sahabat. Oke, terlepas dari apakah kalian nanti jadi pasangan atau tidak, kalian tetap bisa saling mensupport satu sama lain dalam hal yang sangat positif dan produktif di sini. Oke, dan tentunya ini bisa membawakan manfaat untuk kalian berdua. Dan tentunya keputusan apapun yang kamu ambil, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan pertimbangan ya,
yang bisa kamu ambil sehingga kelak nanti kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan. Oke, jadi good luck sekali lagi untuk kamu para Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.